Manusia batinnya diperbaharui ketika orang itu berdoa. Ingat ya, waktu kita itu berdoa, mungkin kita lemah sebelum kita berdoa. Gak ada orang yang berdoa sungguh-sungguh keluar dari ruang doanya masih lemah. Gak ada. Dia pasti memperoleh kekuatan baru. Sebab Tuhan berjanji bahwa tiap hari ada kesusahannya sendiri. Bahkan Tuhan pernah memberi peringatan pada murid-muridnya, di hidup ini, di dunia ini kamu akan mengalami berbagai pencobaan. Namun kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus itu sudah mengalami semua pencobaan yang kita alami dan yang akan kita hadapi. Dia sudah menang, berarti kita punya alasan untuk menang. Kita punya alasan percaya untuk menang. Dan kita punya Tuhan dan Juru Selamat yang sangat mengerti apa yang kita lalui. Dia sangat memahami pergumulan kita. Kalau kita fokusnya ke Yesus dan bersandar kepadanya, kita akan memperoleh kekuatan. Apapun yang kita hadapi kalau kita bawa dalam doa kehadiratnya. Dan kalau kita nggak kuat, kita bisa berdoa dengan saudara seiman seperti yang kita lakukan sekarang dengan keluarga saat teduh bersama. Kita pasti 100% dikuatkan. Nggak pernah orang datang ke Tuhan minta roti, Tuhan kasih kalajengking atau ular. Nggak pernah kalau orang itu lemah datang ke Tuhan, letih lesu dan berbeban berat, Tuhan tidak akan mengangkat kuknya dan menggantikan dengan kuk yang baru, yang ringan. Masalahnya mungkin masih tetap ada, tapi orang itu akan diberi ketabahan. Mungkin problemanya nggak lenyap semalam, tapi orang itu akan mendapat perspektif Tuhan. Mungkin tidak selalu terjadi mujizat seketika, meskipun mujizat kerap kali terjadi. Tapi jikalau tidak terjadi saat itu juga, orang itu pasti dikasih Tuhan iman yang hidup. Dan imannya pasti mengalahkan semua tantangan. Imannya pasti mengalahkan semua dan segala keputusasaan. Karena iman itu adalah bukti yang tidak terlihat. Dia adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tuhan gak pernah membiarkan kita dalam pencobaan lalu tidak kasih kita iman. Manusia batinnya kita itu diperbaharui oleh doa, oleh firman. Tidak ada orang ketika dia membutuhkan Tuhan buka halaman Alkitab. Baik dia membacanya secara teratur, yaitu Kejadian sampai Wahyu, pasal demi pasal, pasti dia dapat sesuatu. Atau mungkin dia baru mulai hari ini. Dan dia tidak tahu mulai dari buku mana. Kapanpun, dimanapun dia buka halaman manapun, Tuhan pasti akan berbicara. Tapi tetap ya, kalau bisa baca teratur supaya Anda sehat. Coba makan tidak teratur, sakit mah. Manusia batinnya kita itu dibaharui kalau kita baca Alkitab dan merenungkannya. Gak ada orang gak ada orang yang membuka halaman-halaman di dalam Alkitab dan tidak mendapatkan rema. Kalau hatinya mencari Tuhan loh ya. Tapi jikalau hatinya salah, dia mencoba mengkritik Tuhan, dan dia bacanya dengan roh Farisi, ya, dia merasa dirinya hebat. Tuhan biasanya kan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya berhikmat, Tuhan sembunyikan hikmat. Pada orang yang merasa dirinya bodoh, aku butuh suara Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Tuhan kalau bicara itu dan memberi kekuatan baru itu persis sesuai dengan kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan berjanji, tiap hari dia akan memberimu kekuatan baru yang pas dengan kebutuhanmu.